Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel seputar Hero Reborn. Di video kali ini, saya ingin mengenalkan lebih dalam tentang The Indels, suatu entitas yang mewakili konsep abstrak, aspek yang tak terbatas. Misalnya seperti Destiny yang wujud dari takdir, Morpheus atau Dream wujud dari mimpi, dan Death of the Indels yang berwujud dari kematian itu sendiri. Sebelum kita membahas video lebih dalam, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol like-nya atas dukungan kalian terhadap channel gua. Thank you semuanya. Destiny of the Indels personifikasi dari konsep takdir. Dia adalah yang tertua dari anggota The Indels lainnya. Destiny membawa Book of Destiny yang dirantai di pergelangan tangan kanannya. Buku tersebut berisikan semua peristiwa yang ada di masa lalu, sekarang, dan masa depan secara mutlak. Destiny memiliki realm yang bernama The Garden Forking Ways, sebuah realm seperti labirin yang menjadi tempat di mana Destiny of the Indels berjalan. Karena berwujudkan takdir, Destiny tidak memiliki physical form. Simpelnya Destiny itu abstrak, tidak solid, atau lebih mudahnya tidak bisa disentuh. Destiny of the Indels juga mampu mengangkat Book of Destiny yang seharusnya tidak dapat diangkat karena menampung seluruh penciptaan yang ada, seperti Codex Omniversa milik The Chronicler. Bedanya Codex Omniversa hanya menulis bagian-bagian yang hancur dari setiap multiverse, berbeda dengan Book of Destiny yang menampung seluruh penciptaan yang ada. Destiny juga memiliki kekuatan Maha Hadir atau Omnipresence, hampir Maha Tahu atau Naik Omniscience, hampir Maha Kuasa atau Naik Omnipotent. Death adalah anggota The Indels tertua kedua setelah Destiny. Seperti namanya, Death adalah perwujudan dari konsep abstrak kematian. Death juga dapat mengendalikan opposite dari kematian, yaitu kehidupan dan sebaliknya. Walaupun menjadi perwujudan dari konsep kematian itu sendiri, Death of the Indels memiliki wujud seperti seorang wanita god yang cantik. Death memiliki adik yaitu Dream atau bisa dipanggil Morpheus, dan Death adalah bentuk dari segala kematian yang ada. Kekuatan Death diantara lain hampir Maha Hadir atau Naik Omnipresence, hampir Maha Tahu atau Naik Omniscience, hampir Maha Kuasa atau Naik Omnipotent. I am Dream of the Endless. Dream adalah personifikasi sekaligus penguasa atas semua mimpi dan semua yang tidak ada dalam realitas. Dream memiliki banyak nama seperti Morpheus, Keisheikel, Sandman, dan Oneiros. Sebagai konsep dari mimpi, Dream juga adalah salah satu entitas yang abstrak atau tidak bisa disentuh. Dream juga dapat bertahan tanpa luka sekecil pun dari serangan yang dapat menghancurkan struktur antimatter. Dream dapat menciptakan sesuatu dari ketidaktiadaan juga. Kekuatannya sama seperti yang lainnya, seperti Omnipresence, Omniscience, dan Naik Omnipotent. Destruction atau bisa juga dipanggil dengan The Prodigal adalah personifikasi dari kehancuran. Namun walaupun begitu, Destruction adalah satu-satunya anggota The Indels yang meninggalkan fungsinya sebagai kehancuran. Destruction sangat menyayangi adik perempuannya Delirium, yang juga menjadi personifikasi dari kesenangan. Sebagai wujud dari kehancuran, Destruction adalah makhluk abstrak yang secara harfiah dia berada dimanapun kehancuran berada. Destruction juga memiliki bentuk fisik yang terbilang mirip dengan manusia seutuhnya, tapi sering berpenampilan gembel seperti memakai celana sobek, membawa gitar, dan memakai baju seperti baju cowboy kuno. Kekuatan yang dimiliki Destruction juga terbilang sama dengan para The Indels lainnya, seperti Omnipresence, Naik Omniscience, dan Naik Omnipotent. Desire adalah satu-satunya anggota The Indels yang tidak memiliki gender. Desire adalah personifikasi dari hasrat. Desire memiliki kemampuan untuk dapat membuat siapapun jatuh ke dalam godaannya sendiri. Desire sering tidak bertindak dewasa dalam pertemuan seperti ketika dia terus mengolok-ngolok Delirium. Desire adalah kakak kembar dari Despair. Sama seperti yang lainnya, Despair memiliki kekuatan Omnipresence, Omniscience, dan Naik Omnipotent.
Despair adalah salah satu dari anggota The Angels yang mempersonifikasikan wujud dari keputusasaan. Wujudnya seperti nenek-nenek yang berlumuran liur, serta bentuk yang mengerikan, dan Despair sendiri adalah kembaran dari Desire. Cerita tentang dirinya tidak begitu dalam diceritakan di komik. Dia memiliki kekuatan di antara lain seperti Omnipresence, Omniscience, dan Night Omnipotent. Delirium adalah anggota termuda The Angels. Dia memiliki chaotic mind karena mempersonifikasikan dari kegilaan dan kesenangan. Delirium tidak dapat bicara dengan serius, atau bisa dibilang Delirium itu nonsensi dan out of logic. Delirium memiliki kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu yang bahkan tidak diketahui Destiny. Delirium memiliki kekuatan di antara lain Omnipresence, Omniscient, dan Night Omnipotent. Jadi itulah ketujuh member The Angels, suatu entitas yang mewakili konsep abstrak. The Angels sendiri tidak diketahui secara jelas banget mengenai kosmologinya di komik, kecuali si Death, Dream, dan Destiny. Jadi bagaimana menurut kalian tentang para The Angels ini? Apakah di video ini bisa membantu kalian? Atau kalian mungkin ada pertanyaan lainnya? Tulis di kolom komentar bawah ya. Sebelum video ini selesai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, nyalakan juga tombol loncengnya. Ikuti akun Instagram seputar hero, dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya, di mana di sana saya bakal update terus mengenai seputar dunia Marvel, DC, DC, Image Comics, Star Wars, bahkan Monsterverse. Saya seputar hero, pamit, bye.